Pertama-tama, ya saya harus meralat tentang singkatan PKK sekarang. Kalau dulu saya selalu katakan PKK itu singkatan perempuan kurang kerjaan. Habis kerjanya lomba melulu itu. Hanya bikin acara melulu tiap kali, dan Pak Lurah atau Bu Lurah, Pak Camat atau Bu Camat pusing untuk ngatur-ngatur duitnya dari mana. Uang makan jadi duit, uang ini jadi uang untuk transport. Akibatnya ada oknum LSM, oknum wartawan yang memeres, tanda kutip, karena tahu ini ada pembukuan yang salah. Jadi sebenarnya ide ini kenapa saya dukung sekali. Kita tuh berawal dari dua pemikiran dasar. Kalau secara filosofi itu dikatakan tiap-tiap keluarga itu punya kesusahan masing-masing. Ini dasarnya. Semua keluarga itu punya kitab yang susah dibaca, punya kitabnya masing-masing. Terus yang kedua, ini adalah dasar penelitian. Yang kedua adalah tingkat kebahagiaan masyarakat itu bukan ditentukan berapa banyak dia datang ke taman, tapi berapa lama mereka menikmati sebuah taman. Nah, kita bisa bayangkan hari ini sangat tepat digabung. Nah, ini adalah bulan bakti gotong royong masyarakat. Bangun ini kita lakukan secara gotong royong. Ini kita dorong masyarakat betul-betul gotong royong, merasa dia memiliki. Ini dasar. Terus ada Hari Keluarga Nasional. Ada juga Satuan Gerak PKK. Nah, kenapa ini bisa digabung? Banyak sekali taman. Misalnya kita bayangkan seorang cucu atau cicit diminta ibunya mendorong kursi roda kakek atau neneknya menemani ke sebuah taman. Mungkin kakek neneknya betah di taman, tapi si cicit ini, si cucu ini stres nungguin kakek neneknya. Nah, sementara juga sama kalau seorang anak remaja disuruh temenin kakek nenek atau temenin adiknya bermain di taman, dia juga akan stres karena ini taman tidak sesuai untuk dia. Nah, ruang publik terpadu ramah anak ini dirancang dari janin sampai tua. Ini nikmati bersama, kegiatannya bersama. Nah, kalau dari sisi pemerintah, kami mempunyai dua hal yang kira-kira prinsipnya sama. Kami telah membuat semua kantor lurah dan camat itu menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Jadi di sini sistemnya semua dinas harus membantu perizinan kantor ini, sehingga masyarakat begitu datang ke kantor lurah camat, biarkan petugas yang pusing, jangan orang warga DKI yang pusing. Nanti biar semua dinas mesti bantu. Jadi prinsip seperti calo. Nah, sekarang juga sama. RPTRA, kami tidak mendirikan kepala UPT. Biasanya pemerintah, kalau saya lihat belajar dari kesalahan yang lalu, dulu kita, bukan dulu sampai sekarang, setiap gelanggang olahraga remaja, GOR, yang didirikan oleh Gubernur Pak Ali Sadikin, itu didirikan satu UPT, unit pelaksana teknis. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Ada nggak GOR yang bertaraf internasional di Jakarta? Nggak ada. Yang mirip-mirip di Amerika atau Jepang nggak ada. Toiletnya pun joroknya minta ampun. Terus anak miskin bisa nggak latihan olahraga di GOR? Nggak bisa juga. Yang latihan itu klub-klub semua. Sementara tiap cabang olahraga tidak punya tempat. Nah, ini yang kita ubah. Jadi kita mau nanti GOR ini kita mau kerjasamakan swasta. Inilah prinsip gotong royong partisipasi. Kita terima kasih pada Gajah Tunggal dan banyak Jaya Group. Ini banyak sekali yang mau sponsor. Nah, ini bentuk gotong royong yang mau kita harapkan. Jadi kami tidak mau ada UPT, tapi kita bentuk dengan SK Gubernur. Pengurusnya nggak digaji ya Bu Din ya. Ini pengurusnya itu dari tokoh masyarakat, lurah, akademisi, jadi pengurus di RPTRA. Sehingga RPTRA ini menjadi sebuah tempat berkumpulnya masyarakat.
Kan tadi teorinya tadi sama. Tiap-tiap keluarga mempunyai kesusahan, kesulitan masing-masing. Karena itu mereka butuh komunitas berkumpul untuk membagi suka dukanya supaya bisa diperhatikan. Nanti dinas sosial, semua dinas kesehatan fokus di sini. Saya tidak mau lagi di DKI tiap kegiatan ngabisin uang. Jadi semua dinas, semua CSR, semua masyarakat maupun akademisi ingin ngumpulin masyarakat. Ngumpulnya di mana? Ya di RPTRA, BPOM misalnya, mau ngelatih orang yang baik di RPTRA. Jadi ini tempat sosialisasi, tempat kumpul yang gratis. Perpustakaan, jadi gak usah keliling-keliling ngabisin uang, gak ngaruhan saja itu. Tiap tahun ngabiskan ratusan miliar, gak ada hasilnya. Gak jelas pergi atau tidak pergi. Nah dengan pola seperti ini, kita juga bisa tahu siapa yang gak makan, siapa yang pengen usaha, siapa yang punya masalah. Nah dengan pola seperti ini lagi, sekali lagi, kami harapkan lagi masyarakat itu betul-betul cerita apa kesulitannya. Karena tugas pemerintah adalah membagi ini. Dan ini semua di bawah BPM PKB. Jadi saya tidak mau lagi terlalu banyak taman. Coba lihat misalnya taman. Kita selalu serahkan pada taman. Nggak ada yang beres itu taman. Tempat sampah, tadi saya lewat saja di taman itu banyak sampah plastik. Kalau saya tanya sama orang taman, jawab saya gampang banget. Saya baru tahu standar Bapak begitu tinggi katanya. Saya kira pembantu di rumah juga tahu taman itu nggak boleh ada sampah plastik. Tapi ya ini fakta, ya kita ambil alih. Jadi kasarnya strategi yang kami lakukan di DKI, semua aset Pemda yang berantakan, yang dikuasai dari oknum-oknum, ada oknum-ormas, kami ambil alih jadikan RPTRA. Sama seperti strategi kami, harusnya tidak perlu ada pelayanan terpadu satu pintu. Kalau semua staf kelurahan kecamatan mau melayani dengan baik. Nah sekarang kita taruh staf pelayanan terpadu satu pintu. Mau bantu nggak kelurahan kecamatan stafnya? Nggak mau. Dibiarkan sendiri saja. Ya sudah, lama-lama saya pecat-pecatin saja, kurangin orang. Nggak ada guna lagi kan. Kalau nggak mau kerja ya nggak ada guna. Jadi ini paksa kita muter seperti ini. Nah tadi kita harapkan nggak perlu lagi terlalu banyak kepala seksi kecamatan, macam-macam kebersihan yang nggak ada guna juga. Jadi semua ada di PTSP dan ada di RPTRA. Jadi idenya seperti ini yang mau kita harapkan. Yang bisa kita swastakan, kita swastakan. Nah seperti sekarang, kalau saya minta DKI, Pemda, APBD yang bangun taman seperti ini, merem saja, gak usah lihat, begitu lihat angka pasti 5M sampai 10M mintanya. Langsung minta 5M sampai 10M. Kalau suruh swasta yang bikin 400-500 juta jadi. Ini jadi. Ini beda di situ. Dan kecepatannya berapa lama? 4 bulan jadi. Begitu udah dipetakan, langsung jadi. Kalau pemerintah bisa 3 tahun. Tahun pertama desain dulu. Tahun kedua DED, desain engineering desain. Tahun ketiga baru bikin. Ya keburu mati kita, saya bilang. Ini yang masalah di situ kita. Jadi saya bilang nggak bisa seperti ini. Ini harus diubah. Jadi model-model inilah yang sekali lagi saya anggap inilah gotong royong. Sama seperti kemarin saya minta beberapa pengusaha, salah satu Pak Tahir, untuk memegang Taman Marga Satwa Ragunan. Ragunan menghabiskan puluhan miliar, di atas 50 miliar tiap tahun. Nggak beres-beres, 147 hektar. Nah saya cari pengusaha, patungan kamu beresin semua situ. Keluar uang, mau bikin apa juga boleh. Yang penting tidak menguntit rakyat, tidak cari untung. Pengusaha kan sudah untung, dia mau berbagi. Tapi tempatnya mana? Nah sekarang kami ingin sekali tahun ini, kita sudah dapat 50 lokasi lagi. Target saya 54 lokasi diselesaikan lagi dengan gotong royong bersama para pengusaha. Sehingga di DKI tahun ini akan memiliki 60 RPTRA. Dan tahun depan kami memproyeksikan ada 150 RPTRA. Nah kalau bisa, saya lagi tanya sama Budin, berani nggak kita anggarkan? Kalau mau tender lelang jadi masalah, lebih baik nggak usah. Tapi kalau bisa, kita anggarkan juga 150
Sehingga tahun depan kalau ada lokasi langsung 300. Nah seperti sekarang Barat hanya bisa menyediakan 8 lokasi. Padahal beliau pengen, karena aset Pemda terbatas. Timur 11, pusat utara bisa masing-masing 11, yang selatan 9. Nah saya ingin kalau nggak punya lokasi lagi milik Pemda, kita beli Pak Wali. Cari saja mana tanah kosong milik warga, kita pakai appraiser, satu harga kita beli. Jadi kita semua lahan-lahan yang kosong, yang terbengkalai kita beli, dan kita jadikan Elpitra merupakan tempat komunitas ini berkumpul. Jadi sekali lagi kami sangat yakin kalau gotong royong seperti ini sangat mudah. Dan uang kami yang ada akan kami pakai membangun infrastruktur. Jadi tidak mungkin kalau Bapak Ibu pengen usaha taksi, pemerintah mengatakan sekalian bikin jalan aspalnya. Nggak ada yang sanggup. Jalan aspal mesti pemerintah sediakan, pengusaha menyediakan taksinya. Jadi kami akan memulai pembangunan 7 koridor kereta api layang ringan di Jakarta. Kami akan bangun seluruh jalannya, swasta akan lelang untuk kereta dan mengoperasikannya. Sehingga ini menjadi tanpa subsidi. Jadi bikin kerajinan. Karena Jakarta ini yang paling mahal itu tempat usaha. Nah saya ini korban nonton iklan TV melulu gitu loh. Jadi Ibu PKK, istri saya bilang Bu Lurah, bukan Bu RT. Yang malam-malam tok Bu RT, anak saya panas. Terus dikeluarin, ini termorek, apa? Termos es. Gitu kan? Bukan, iklan termorek. Nah itu artinya apa? Kalau sampai ada apa-apa terjadi di masyarakat, harapan saya itu salah satu Elpitra inilah tempat menyampaikan suka dukanya. Jadi hidup ini mesti ada yang memperhatikan apa kesusahan yang masing-masing tadi. Nah iklan kedua yang saya suka nonton itu iklan apa? Ini iklan PKL sebetulnya. Suami istri pakai selimut. Saya korban iklan karena nonton TV di kamar mandi, nggak bisa ganti channel. Nanti kestrum. Jadi kita nontonnya semua. Pengen bakso kata gitu ya, istrinya bilang. Tiba-tiba buk jatuh gerobak bakso di atas ranjangnya itu loh. Langsung buk. Nah itulah hakikat PKL. Jadi PKL harus mendekatkan diri ke tempat orang yang ramai. Nah kita mesti mulai nata gitu loh. Di sini boleh nggak PKL jualan kalau ditata? Boleh, saya katakan, Ibu Din. Tapi diatur, bukan preman kita kasih 10 yang jualan, preman jual 50 lapak, dipilok lagi. Nah kalau preman-preman lapor Pak Kapolda, Pak Kapolda pasti bikin preman tidak tenang. Udah ada semuanya. Ini akan ditangkapin. Ya kita mau kasih mereka kehidupan lebih baik. Gimana cara mengatasi preman? Kalau Pak Kapolda kan ada tindakan. Kalau kita PPM PKB gampang, anak istrinya kita urusin. Kalau premannya laki-laki, kalau anak istrinya udah kita urusin, punya penghasilan, anaknya bisa sekolah, ini berubah bapaknya. Bapaknya macam-macam diusir dari bininya, coba aja macam-macam. Numpang makan doang di rumah, kira-kira gitu kan. Mau ditangkap penjara, penjara aja deh. Cari lagi yang lain kali ya ibu-ibu ya. Nggak bukan begitu. Ini ibu-ibu emansipasi. Kenapa saya bilang ini gitu penting? Hasil survei Bank Dunia, 40% anak usia sekolah di Jakarta itu tidak sekolah. Lalu waktu pertama saya dengar itu saya kaget. Kan katanya BPS orang miskin hanya 4% di Jakarta. Kita lihat PKL begitu banyak, merem saja saya tahu orang miskin di atas 10%. Kalau lihat yang jualan begitu banyak. Ini yang jualan di survei 35% ngandung kimia dan cat warna lagi ya, Bu Dewi ya. Bayangkan, udah ekonominya pas-pasan, makan pas-pasan, ada kimia lagi, ada cat warna lagi. Ini begitu usia produktif, lagi kerja, lagi pas puncak-puncak karir, 40-an, kanker. Ini jadi harus kombinasi. Jadi PKL harus kita bantu. Coba tanya di Pecendongan, PKL jualan 2 kali 2 meter,
Berapa biaya? Bukan semalam loh. Ya, dia cuma dari menjelang maghrib sampai jam 12 malam. Berarti sepertiga hari. Berapa sewa tempatnya? Nggak sewa, Pak. Oknum kelurahan minta 20.000, Pak. Satu. Nah, jadi oknum kebersihan 20.000, Pak. Makanya dia nggak mau bersih kebersihan. Oknum preman lagi datang nyantai listrik, mungkin oknum aparat juga 20.000. Jadi 60.000 untuk sewa 4 meter persegi. Berarti 1 meter persegi 15.000 per hari. Kalau 30 hari 450.000. Tanya yang punya mall. Sewa kalau cuma jualan di gang-gangnya di mall itu ada AC bersih, paling 200.000, 250.000 per meter. Jadi kenapa nggak sewa? Kita lakukan secara gotong royong. Ini kita dorong masyarakat betul-betul gotong royong, merasa dia memiliki. Ini dasar. Terus ada Hari Keluarga Nasional. Ada juga Satuan Gerak PKK. Nah, kenapa ini bisa digabung? Banyak sekali taman. Misalnya kita bayangkan seorang cucu atau cicit diminta ibunya mendorong kursi roda kakek atau neneknya menemanin ke sebuah taman. Mungkin kakek neneknya betah di taman. Tapi pertama-tama ya saya harus meralat tentang singkatan PKK sekarang. Kalau dulu saya selalu katakan PKK itu singkatan perempuan kurang kerjaan. Habis kerjanya lomba melulu itu. Hanya bikin acara melulu tiap kali. Dan Pak Lurah atau Bu Lurah, Pak Camat atau Bu Camat pusing untuk ngatur-ngatur duitnya dari mana. Uang makan jadi duit, uang. Tapi si cicit ini, si cucu ini stres nungguin kakek neneknya. Nah, sementara juga sama kalau seorang anak remaja disuruh temenin kakek nenek atau temenin adiknya bermain di taman. Dia juga akan stres karena ini taman tidak sesuai untuk dia. Nah, ruang publik terpadu ramah anak ini dirancang dari janin sampai tua, ini nikmati bersama, kegiatannya bersama. Nah, kalau dari sisi pemerintah, kami mempunyai dua hal yang kira ini jadi uang untuk transport. Akibatnya ada oknum LSM, oknum wartawan yang memeres, tanda kutip, karena tahu ini ada pembukuan yang salah. Jadi ide ini kenapa saya dukung sekali. Kita tuh berawal dari dua pemikiran dasar. Kalau secara filosofi itu dikatakan tiap-tiap keluarga itu punya kesusahan masing-masing. Ini dasarnya. Semua keluarga itu punya kitab yang susah dibaca, punya kitabnya masing-masing. Terus yang kedua, ini adalah dasar penelitian. Yang kedua adalah tingkat kebahagiaan masyarakat itu bukan ditentukan berapa banyak dia datang ke taman, tapi berapa lama mereka menikmati sebuah taman. Nah, kita bisa bayangkan hari ini sangat tepat digabung. Nah, ini adalah bulan bakti gotong royong masyarakat. Bangun ini